Hai guys, kita lagi mau ada podcast di hari ini, tapi kita podcast melalui Zoom karena waktu kita terbatas dan hari ini kita mau bahas mengenai bab 8 yaitu tentang penganggaran untuk pengendalian dan perencanaan. Kalian tahu gak sih kalau manajemen akuntansi manajemen ini perlu banget buat di sebuah perusahaan besar gitu. Apalagi UMKM kecil itu kita harus ngebiasain diri kita buat nge-manajemen akuntansi kita gitu dalam keuangan segi apapun itu. Dan kita mau coba podcast hari ini. Kalian bisa coba ada diskusi sama teman-teman kita, teman-teman aku juga mengenai podcast hari ini. Kalian bisa coba jadi referensi buat di usaha kalian atau UMKM kalian dimanapun kalian berada, kalian boleh ngedengerin nih podcast kita ngebahas topik tentang perencanaan pengendalian anggaran ini gitu. Kalian boleh ini, kalau menurut kamu Amel sama Wina gimana sih tentang penganggaran dan pengendalian perencanaan akuntansi manajemen ini? Kalau menurut aku, jadi gini ya, Hel, anggaran itu rencana kerja yang dinyatakan dalam angka biasanya, dalam satuan uang. Terus fungsinya ada dua, yaitu kayak perencanaan buat nentuin target, terus dan pengadilan buat bandingin realisasi dengan rencana kayak gitu menurut aku. Oke, kalau menurut kamu Wina gimana sih? Kalau menurut aku ya, biar gak asal jalan usahanya gitu, biar ada arahnya yang jelas, koordinasi antar bagian, oke, dan kita bisa hindari pemborosan tanpa anggaran, pengeluaran sering nggak terkontrol. Eh, Bener juga sih ya, karena kebanyakan orang-orang tuh gak kurang kurang mengerti ya tentang penganggaran akuntansi ini kayak UMKM kecil itu susah dimengerti tentang jenis-jenis anggaran itu harus kayak gimana gitu. Awal-awal pengendalian perencanaan itu tuh susah banget buat nargetin Nah, UMKM betul banget. UMKM itu ya kan. Terus kalau misalkan prosesnya gimana sih menurut kalian kalau misalkan prosesnya Nah, eh, susah apa gak sih gitu? kalau buat prosesnya itu gak sesimpel itu ya. Kayak tahapannya itu harus urut, mulai dari nentuin tujuan, terus nyusun anggaran penjualan sebagai dasar utama. Kalau prediksi penjualannya salah, semua anggaran ke bawahnya juga bisa ikut salah gitu, Hel. Iya, iya, betul. Kalau kamu, Mel, menurut kamu gimana sih? Jenis-jenisnya ya. Aku juga sama sih kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak berurutan, apa anggaran juga penyusunannya ke bawahnya juga bakal ikut salah. Ya, oke, oke, bener-bener. Karena kayak operasional, kayak produksi, biaya bahan baku, tapi yang paling penting tuh buat UMKM itu anggaran kasih. Banyak usaha kelihatan untung, laporan, kayak gitu. Tapi bangkrut karena nggak punya uang tunai atau alias kayak kekurangan kas. Makanya banyak UMKM di Indonesia ini kayak ya udahlah gitu karena kayak udah aja gitu karena penganggaran-penganggaran mereka itu kurang gitu karena nggak menghitung gimana sih mereka tuh apa keuntungnya itu gimana terus laporan keuntungannya itu nggak mereka urutin atau mereka realisasikan gitu ya kan karena kebanyakan UMKM di Indonesia ini kayak sulit untuk berkembang ya karena mereka kurang paham mengenai penganggaran akuntansi ini gitu. Terus analisis selisihnya gimana sih dan objek umum UMKM-nya tuh menurut kalian itu gimana sih ada ini gak sih masukan buat UMKM di Indonesia ini itu gimana gitu? Kalau intinya sih kita bandingin ya anggaran versus realisasi gitu. Kalau ada selisih atau variation, kita harus analisis kenapa itu terjadi. Contohnya gini, kita udah nentuin objek UMKM kita, yaitu kedai kopi nih. Terus kopi kita misal kita dianggarkan biaya susunya 1 juta gitu kan. Tapi realisasinya 1,5 juta gitu. Nah, kita cari tahu apa harga susunya naik atau pegawainya yang kurang efisiensi memakainya gitu kan. Jadi tanpa anggaran bocor. Jadi
Jadi jadi harus kayak nggak bakal. Jadi apa namanya tuh? eh peng- jadi kita tuh harus tahu gitu ya, kenapa si dana itu bisa jadi naik awalnya 1 juta jadi 1,5 tuh kenapa kita harus cari tahu apakah pegawainya yang kurang efisiensi pakai pemakaian bahan bakunya atau atau tanpa anggaran bocor gitu harus kayak gini nggak bakal ketahuan gitu. Jadi apa kita harus cari tahu apa penyebabnya gitu loh. Jadi si biaya itu jadi bertambah gitu. Iya, iya, oke, oke. Wah, menarik banget ya kita ngebahas ini kayak lumayan lah menguras pemikiran kita buat orang-orang di sana, luar sana untuk UMKM di luar sana karena anggaran itu langkah awal biar usaha kita tuh naik kelas dan profesional gitu buat orang-orang yang di sana. Nah, betul. Dan buat teman-teman yang punya usaha, mulai aja dari yang simple. Contohnya kayak mencatat target penjualan dan rencana kas bulanannya gitu. Karena bisnis yang direncanakan dengan baik akan lebih mudah dikendalikan. Oh iya, kedai kopi ini bakal jadi objek ibu kita buat sampai UAS nanti ya. Iya, benar-benar. Oke deh, sekian dari dari kelompok kita, kelompok 7 dari Universitas Nusa Putra. Ada podcast sedikit mengenai penganggaran kas ini. Kita itu bisa jadi panutan ya buat orang-orang sana di UMKM sana, bisa jadi masukan buat orang-orang yang mau belajar usaha gitu. Kita dari kelompok 7 mengucapkan sekian dan terima kasih untuk podcast hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi orang yang mendengarkan atau melihat podcast kami ini, para UMKM yang bisa naik kelas dan menjadi profesional. Ya udah, kita pamit undur diri ya, teman-teman. Bye-bye. Bye.